Pulang kerja itu biasanya jadi waktu buat istirahat, tapi kadang kita malah merasa waktu itu sia-sia kan? Malah banyak yang jadi kebiasaan malas, rebahan seharian, dan nunda-nunda pekerjaan. Padahal kita semua tahu waktu itu berharga banget. Apakah lo ngerasain hal yang sama? Gue paham banget gimana rasanya. Kadang lo udah capek banget dan cuma pengen santai, tapi tahu ada banyak hal yang seharusnya dikerjain. Tapi jangan khawatir, di video ini gue bakal share 5 kebiasaan yang bikin gue tetap produktif setelah pulang kerja, bahkan ketika gue udah capek. Lo bakal dapetin cara-cara yang simple dan mudah diterapin. Ini bukan cuma soal bekerja lebih keras, tapi juga bekerja lebih cerdas. Jadi, siap buat jadi lebih produktif? Setiap orang pasti pengen produktif, tapi kenyataannya banyak di antara kita yang terjebak dalam kebiasaan pasif setelah pulang kerja. Tapi yang perlu lo tahu, perubahan itu bisa dimulai dari kebiasaan kecil. Di video ini, gue bakal kasih lo 5 kebiasaan yang bisa lo mulai sekarang juga, yang bikin lo nggak cuma istirahat, tapi juga terus berkembang. Jadi, jangan sampai lo kehilangan waktu berharga itu. Pulang kerja itu memang waktunya istirahat. Tapi jangan sampai lo terjebak dalam kebiasaan yang malah bikin lo nggak produktif. Kita semua butuh waktu buat recharge, tapi terlalu lama berlarut-larut dalam rasa capek, itu bisa jadi bumerang buat masa depan lo. Lo mungkin merasa kalau istirahat adalah hal yang lo butuhin setelah seharian bekerja. Tapi sebenarnya ada cara supaya lo tetap produktif meski udah capek banget. Bayangin, sehabis kerja, lo pulang ke rumah dan lepas sepatu. Yang pertama lo lakukan, coba bukan langsung rebahan atau scroll sosmed yang gak ada habisnya. Cobalah tentukan waktu buat diri lo produktif meskipun cuma 15 hingga 30 menit. Misalnya, lo bisa mulai dengan baca buku yang lo minati, tulis jurnal, atau lakukan hobi yang lo suka. Ini adalah waktu buat merangsang otak lo untuk tetap aktif. Gak perlu hal yang berat kok, karena yang penting adalah konsistensi. Kenapa ini penting? Karena kebiasaan produktif setelah kerja itu justru bisa memberikan energi baru buat lo. Saat lo memilih untuk melakukan sesuatu yang positif meski lelah, lo nggak hanya memberi manfaat untuk hari itu saja, tapi juga untuk perkembangan diri lo ke depannya. Misalnya, kalau lo habiskan waktu untuk belajar hal baru setelah kerja, nggak lama lo bakal sadar bahwa lo udah berkembang lebih jauh dibandingkan orang lain yang cuma mager. Lama-lama, waktu 15 hingga 30 menit itu akan menjadi rutinitas yang bikin lo merasa lebih berdaya. Lo bakal ngerasain betapa produktifnya hidup ini kalau lo tahu cara memanfaatkan waktu yang ada, apalagi setelah kerja. Ini bukan cuma soal capek atau nggak capek, tapi soal bagaimana lo bisa memilih untuk tetap menggerakkan diri meski keadaan nggak selalu mendukung. Lo punya kendali atas apa yang lo lakukan, dan waktu yang lo habiskan untuk jadi lebih baik pasti akan membuahkan hasil yang luar biasa. Jadi mulai sekarang, cobalah untuk nggak terlalu lama terjebak dalam rasa malas. Tentukan waktu produktif setelah kerja, dan lihatlah bagaimana perubahan itu akan memberikan dampak besar di hidup lo. Ingat, langkah kecil yang lo ambil hari ini bakal membawa perubahan besar ke depan. So, bangun kebiasaan itu dan rasakan manfaatnya. Lo pernah nggak sih merasa kalau waktu setelah kerja itu cuma buat main HP atau nonton TV? Udah capek, terus akhirnya malah jadi kebiasaan gak produktif. Padahal, waktu setelah kerja itu sebenarnya bisa jadi kesempatan emas buat belajar sesuatu yang baru. Coba deh lo pikirin lagi, seberapa banyak waktu yang sebenarnya lo habiskan setiap hari tanpa sadar, dan seberapa banyak hal baru yang bisa lo pelajari di waktu tersebut. Sekarang, coba tanya sama diri lo, apa yang bisa lo pelajari setelah kerja? Mungkin lo bisa mulai dengan hal-hal yang selama ini lo minati, tapi belum sempat lo eksplorasi. Misalnya, belajar bahasa baru, ngasah skill desain, atau bahkan mengikuti kursus online yang udah lama lo pengenin. Nggak perlu yang berat-berat kok, lo bisa mulai dari yang simple aja, yang penting niat dan konsisten. Kenapa ini penting? Karena dunia terus berubah, dan lo nggak bisa diam aja. Kita hidup di dunia yang penuh dengan peluang, dan semakin banyak yang lo pelajari, semakin banyak juga kesempatan yang terbuka untuk lo.
Belajar sesuatu yang baru nggak cuma bikin otak lo tetap aktif, tapi juga bisa membuka peluang karir yang nggak pernah lo bayangin sebelumnya. Kalau lo terus-menerus belajar dan berkembang, lo akan jadi orang yang lebih siap menghadapi tantangan di masa depan. Misalnya, kalau lo belajar keterampilan digital seperti coding atau desain grafis, lo bisa jadi lebih unggul dalam persaingan kerja. Atau lo bisa mulai membangun personal brand lo lewat media sosial, berbagi pengetahuan yang lo pelajari, dan ini bisa jadi peluang bisnis atau pekerjaan sampingan. Apa yang lo pelajari hari ini bisa jadi investasi besar buat masa depan lo. Nggak ada yang namanya waktu yang sia-sia kalau lo belajar sesuatu yang bermanfaat. Waktu 30 menit atau 1 jam yang lo sisihkan setelah kerja untuk belajar hal baru, itu bisa jadi perbedaan besar antara lo yang terus maju atau terjebak dalam rutinitas yang nggak berkembang. Jadi, mulai sekarang, lo harus coba ambil waktu itu. Jangan biarkan waktu lo terbuang sia-sia hanya karena lo merasa capek. Belajar hal baru nggak harus stres, yang penting lo nikmati prosesnya. Ingat, siapa yang terus belajar, dia yang akan menang di masa depan. Lu pernah nggak merasa overwhelmed setelah kerja? Penuh dengan tugas-tugas yang belum selesai, dan rasanya semua hal itu jadi makin menumpuk. Kadang, kita ngelihat tugas-tugas yang belum selesai setelah kerja itu kayak gunung besar yang nggak ada ujungnya. Tapi, tahu nggak sih, semua itu bisa lebih terkontrol kalau lo punya cara yang tepat untuk mengelolanya. Salah satunya adalah dengan menggunakan to-do list atau daftar tugas. Kenapa to-do list itu penting? Karena dengan menulis semua tugas yang harus dikerjakan, lo bisa memetakan dan memprioritaskan hal-hal yang perlu diselesaikan. Alih-alih merasa overwhelmed, lo jadi bisa melihat semua hal yang perlu dikerjakan dengan lebih jelas. Lo bakal tahu mana yang harus dikerjakan dulu, mana yang bisa ditunda, dan mana yang memang nggak perlu dikerjakan sama sekali. Ini adalah langkah pertama yang bisa lo ambil untuk jadi lebih produktif setelah kerja. Masalahnya, banyak orang yang masih nggak menggunakan to-do list, atau bahkan yang sudah pakai pun seringkali merasa daftar itu cuma formalitas doang. Padahal, untuk to-do list bisa benar-benar efektif, lo perlu meluangkan waktu setiap harinya untuk menuliskan tugas-tugas yang harus diselesaikan. Setelah itu, tentukan prioritas dan tentukan juga waktu spesifik untuk menyelesaikan setiap tugas. Ini akan membantu lo tetap fokus dan gak mudah terdistraksi. Contoh sederhananya, misalnya lo selesai kerja jam 5 sore. Lo bisa tentukan di to-do list lo tugas apa saja yang harus diselesaikan setelah kerja. Misalnya, baca 1 bab buku, tulis 500 kata jurnal, atau cek email. Hal-hal kecil kayak gini bisa lo selesaikan dalam waktu yang relatif singkat, dan lo bakal merasa lebih puas karena bisa menandai tugas yang udah selesai. Bukan cuma itu, lo juga bisa menambahkan hal-hal pribadi di to-do list lo. Misalnya, buat kopi, olahraga 20 menit, atau bersihkan meja kerja. Ini akan menambah rasa pencapaian karena setiap hal kecil yang lo lakukan, lo bisa centang dan merasa lebih produktif. Jadi, jangan anggap remeh to-do list ini. Itu adalah alat sederhana yang bisa banget bikin lo lebih terorganisir dan fokus setelah kerja. Cobalah untuk membuat kebiasaan ini setiap hari, dan lo bakal lihat bagaimana hidup lo berubah. Jangan biarkan waktu yang lo punya terbuang sia-sia. Gunakan setiap kesempatan untuk menjadi lebih produktif, dan jadikan to-do list sebagai teman setia dalam perjalananmu. Setelah seharian penuh dengan pekerjaan, kadang kita lupa bahwa kita juga butuh waktu untuk diri kita sendiri. Waktu yang gak melibatkan pekerjaan, target, atau deadline. Waktu yang murni buat lo nikmati dan recharge. Itulah kenapa sangat penting untuk menyisihkan waktu setiap hari buat melakukan hobi atau kegiatan yang bikin lo bahagia. Kenapa ini penting? Karena kita seringkali terlalu fokus pada pekerjaan dan tanggung jawab sampai akhirnya lupa bahwa tubuh dan pikiran kita juga butuh jeda. Kalau lo terus-terusan bekerja tanpa memberikan ruang untuk diri sendiri, yang ada lo malah jadi burnout dan kehilangan semangat. Keseimbangan hidup itu kunci, dan itu termasuk memberi waktu buat diri lo bersenang-senang dan merawat diri.
Cobalah untuk meluangkan waktu setiap hari, bahkan hanya 30 menit untuk melakukan hal yang lo nikmati. Misalnya, lo suka menggambar? Cobalah ambil kuas dan mulai melukis. Kalau lo suka olahraga, coba habiskan waktu untuk berlari, yoga, atau sekedar jalan santai di sekitar rumah. Bahkan, kalau lo lebih suka membaca buku atau menulis, itu juga bisa jadi cara efektif buat menenangkan pikiran dan memberi waktu untuk diri lo. Hobi ini bukan hanya tentang menyenangkan diri, tapi juga tentang menjaga kesehatan mental. Ketika lo meluangkan waktu untuk diri sendiri, lo memberi kesempatan pada diri lo untuk lepas dari segala tekanan dan stres yang datang dari pekerjaan atau kehidupan sehari-hari. Ini membantu lo untuk tetap waras, kreatif, dan energik. Dan lo tahu nggak sih, hobi juga bisa jadi cara untuk meningkatkan produktivitas. Ya, dengan menghabiskan waktu buat hal yang lo cintai, otak lo jadi lebih fresh, dan lo bisa kembali bekerja dengan semangat baru. Ini akan membuat lo lebih fokus dan efektif dalam menyelesaikan pekerjaan. Jadi, mulai sekarang, jangan anggap remeh waktu untuk diri sendiri. Sisihkan waktu setiap hari untuk melakukan apa yang lo sukai. Kalau lo bisa memberi waktu untuk menikmati hobi dan menjaga diri, lo nggak akan hanya merasa lebih bahagia, tapi juga lebih siap menghadapi hari-hari berikutnya dengan penuh energi. Ingat, kebahagiaan lo adalah prioritas dan waktu untuk diri sendiri adalah investasi terbaik yang bisa lo buat. Kita semua tahu betapa pentingnya kerja keras dan produktivitas. Tapi ada satu hal yang sering kita lupakan, kesehatan mental dan fisik kita. Setelah seharian bekerja keras, kita butuh waktu untuk merawat diri, baik secara fisik maupun mental. Ini bukan tentang menjadi egois, tapi tentang menjaga keseimbangan dan memastikan kita tetap dalam kondisi terbaik untuk menghadapi tantangan yang ada. Tanpa self-care, kita justru akan kehabisan energi dan kehilangan motivasi. Kenapa ini penting? Karena kita nggak bisa memberi yang terbaik kalau kita nggak dalam kondisi terbaik. Self-care bukan hanya tentang tidur yang cukup atau makan yang sehat, tapi juga tentang memberi diri kita ruang untuk rileks dan melepaskan stres. Coba deh, setelah hari yang penuh tekanan, luangkan waktu untuk melakukan sesuatu yang benar-benar bikin lo merasa nyaman dan tenang. Misalnya, coba meditasi, jalan-jalan di luar, atau berendam dengan air hangat. Ini bukan hanya sekedar me time, tapi cara untuk mengisi ulang energi kita agar bisa kembali lebih kuat. Salah satu cara yang gue lakukan adalah dengan menyisihkan waktu untuk meditasi atau pernapasan dalam. Gak perlu lama, 10-15 menit saja, lo bisa duduk di tempat yang tenang, tarik napas dalam-dalam, dan fokus pada pernapasan lo. Ini membantu menenangkan pikiran dan memberi kesempatan bagi tubuh untuk riset. Bahkan penelitian menunjukkan bahwa meditasi bisa menurunkan tingkat stres dan meningkatkan fokus, jadi lo bisa lebih siap menghadapi tantangan berikutnya. Selain itu, jangan lupa untuk menjaga kualitas tidur lo. Tidur yang cukup adalah bagian dari self-care yang paling mendasar. Tubuh kita perlu istirahat untuk memulihkan energi, memperbaiki sel-sel yang rusak, dan menjaga imunitas tubuh. Jadi pastikan lo mendapatkan tidur yang cukup setiap malam. Itu adalah fondasi utama agar lo bisa tetap produktif dan energik di keesokan harinya. Penting juga untuk menjaga hubungan dengan orang-orang yang penting buat lo. Kadang kita terjebak dalam rutinitas dan lupa untuk memberi perhatian pada orang-orang terdekat. Luangkan waktu untuk ngobrol dengan teman, keluarga, atau pasangan. Koneksi sosial yang positif itu juga penting untuk menjaga kesehatan mental kita. Jadi, jangan anggap remeh waktu untuk merawat diri. Self-care bukanlah kegiatan yang bisa ditunda, karena itu adalah investasi untuk masa depan lo. Dengan menjaga tubuh dan pikiran tetap sehat, lo akan lebih siap menghadapi tantangan yang ada, lebih fokus, dan tentunya lebih produktif. Ingat, lo nggak bisa memberi yang terbaik kalau lo nggak menjaga diri lo terlebih dahulu. Jadi mulai sekarang, prioritaskan diri lo dan lihat betapa banyak hal positif yang akan datang ke dalam hidup lo.
Tadi kita udah bahas banyak hal penting tentang bagaimana jadi lebih produktif setelah pulang kerja, kan? Semua kebiasaan yang gue bahas tadi sebenarnya nggak sulit untuk dimulai, tapi punya dampak yang besar banget di kehidupan lo. Kita mulai dengan menentukan waktu produktif setelah kerja. Nggak perlu langsung rebahan atau ke sosial media. Coba alokasikan waktu untuk hal yang bermanfaat, seperti membaca atau menulis jurnal. Itu bisa jadi kebiasaan yang nggak cuma bikin lu produktif, tapi juga memperkaya hidup lu. Lalu, kita juga bahas tentang belajar hal baru. Waktu setelah kerja bukan cuma buat tidur atau nonton TV. Luangkan waktu untuk membangun diri dengan belajar skill baru, entah itu lewat kursus online atau bahkan belajar hobi yang udah lama lo pengen kuasai. Semakin banyak lo belajar, semakin banyak peluang yang akan terbuka buat lo di masa depan. Kemudian, ada juga penggunaan to-do list. Ini adalah alat yang simple tapi powerful banget. Dengan to-do list, lo bisa lebih terorganisir dan tahu persis apa yang harus lo kerjain. Jadi nggak ada lagi deh rasa overwhelm atau bingung mau mulai dari mana. Selain itu, jangan lupa luangkan waktu untuk hobi dan diri sendiri. Kadang kita terlalu fokus pada pekerjaan dan sampai lupa memberi waktu untuk diri kita sendiri. Ingat, waktu untuk diri sendiri itu penting banget buat menjaga keseimbangan hidup dan kesehatan mental. Lakukan aktivitas yang lo sukai, entah itu olahraga, seni, atau sekedar menikmati waktu tenang untuk diri lo. Terakhir, kita juga bahas soal self-care. Jangan pernah meremehkan pentingnya merawat diri setelah hari yang panjang. Luangkan waktu untuk meditasi, tidur yang cukup, dan menjaga hubungan dengan orang-orang terdekat. Semua ini akan membantu lo tetap semangat dan penuh energi untuk menghadapi tantangan ke depan. Sekarang, lo udah tahu kebiasaan apa aja yang bisa lo terapkan setelah kerja untuk jadi lebih produktif. Jangan tunda lagi, mulailah dari langkah kecil hari ini, dan lo akan melihat perubahan besar dalam hidup lo. Ingat, semua perubahan besar dimulai dari kebiasaan kecil yang konsisten. Jadi lo harus komit untuk berubah dan jadi versi terbaik dari diri lo. Kalau lo berasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Kita masih punya banyak tips dan trik lain yang bisa bantu lo menjadi lebih produktif dan siap hadapi masa depan. Jangan sampai ketinggalan, karena setiap langkah kecil yang lo ambil hari ini adalah langkah besar untuk sukses lo di masa depan.